yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan penjualan tahunan kurang dari 300 juta. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. UMKM memiliki peran yang sangat penting seperti penyerapan tenaga kerja, sumber penghasilan masyarakat, pengentasan kemiskinan, produksi barang konsumsi dengan harga terjangkau. Namun, walaupun memiliki peran yang penting, UMKM juga memiliki tantangan yang harus mereka hadapi, yaitu hambatan internal, ada produksi, pemasaran, permodalan, SDM, dan teknologi. Sedangkan hambatan eksternal itu iklim usaha, lalu persaingan dengan pelaku usaha lain. Seperti Estelle Global Metro 7, merupakan salah satu usaha mikro kecil yang berada di kota Bandar Lampung, yang bergerak di bidang produksi minuman, kemasan, dan merupakan cabang dari Estelle Global. Usaha ini berlokasi di Jalan Tengku Umar, nomor 97, Penengahan, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, tepatnya di samping Indomaret. Namun, pada kenyataannya terdapat permasalahan yang dihadapi usaha Estelle Global Metro 7. Salah satunya karena kurangnya promosi serta banyaknya persaingan yang bergerak di bidang industri yang sama. Mengetahui faktor-faktor penyebab terhambatnya perkembangan UMKM serta rencana pemasaran pada Estelle Global Metro 7 secara lebih detail, maka kita memerlukan sebuah alat analisis yang berupa Fishbone Diagram dan Quality Function Deployment atau QVD. Kombinasi antara Fishbone Diagram dan Quality Function Deployment atau QVD yaitu akan dapat mengidentifikasi akar masalah, merancang solusi yang memenuhi harapan pelanggan, meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan, meningkatkan keuntungan usaha Estelle Global 7. Itu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya perkembangan pada usaha Estelle Global 7 Metro 7 dengan menggunakan pendekatan Fishbone Diagram. Lalu yang kedua, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk pada usaha Estelle Global Metro 7 dengan menggunakan pendekatan Quality Function Deployment atau QVD. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pada pembahasan faktor-faktor penghambat dari perkembangan usaha Estelle Global Metro 7. Sebelum kita mengenal lebih lanjut, kita akan bahas mengenai Fishbone atau bisa disebut juga diagram Fishbone. Diagram Fishbone itu merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah, kualitas, dan checkpoint yang meliputi 4 jenis bahan ataupun peralatan, tenaga kerja maupun metodenya. Biasanya penyusunan Fishbone diagram ini memiliki manfaat. Yang pertama, itu dapat membantu untuk menemukan atau menentukan akar penyebab dari sebuah masalah. Yang kedua, dapat membantu juga untuk menghasilkan ide untuk pemecahan masalah-masalah. Yang ketiga, itu dapat membantu agar bisa untuk menyelidiki lebih lanjut tentang masalah-masalah tersebut. Dan yang keempat itu menentukan tindakan yang menentukan cara membuat hasil yang diinginkan, serta bisa juga untuk mendiskusikan subjek dengan lengkap dan rapi, dan juga menciptakan ide-ide baru. Penyusunan diagram Fishbone ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terhambatnya perkembangan usaha Estelle Global Metro, yang dimana kami ingin memberikan solusi ataupun pencegahan ketika terjadi sebuah masalah.
Biasanya diagram fishbone itu dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Seperti yang pertama itu pengumpulan data, yaitu bisa melakukan wawancara dengan owner atau pemilik usahanya. Kemudian yang kedua itu identifikasi masalah, yaitu menentukan faktor-faktor penyebab atau masalah yang akan dihadapi. Dan yang ketiga itu ada analisis akar masalah, yang dimana itu mengidentifikasi akar penyebab masalah serta rekomendasi dan implementasi, yaitu memberikan solusi dan menjalankannya. Oke, baik, saya akan melanjutkan yang bisa dilihat di gambar. Itu ada gambar dari diagram fishbone dari Estela Global Metro 7, yang dimana ada 6 aspek, dan yang pertama itu adalah man, yaitu manusia, pemilik usaha sebagai karyawan. Di Estela Global Metro itu pemilik juga pun sebagai karyawan, sehingga itu bisa rawan mengalami kelelahan karena harus ownernya sendiri yang menangani banyak pesanan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keterlambatan atau memperlambat sebuah pelayanan yang diberikan kepada customer. Hal ini juga dapat mengakibatkan munculnya ketidakpuasan pelanggan dan berdampak negatif pada perkembangan usahanya. Kemudian yang kedua itu adalah mesin, karena di Estela Global Metro itu memiliki keterbatasan dalam pembawaan freezer dan juga keterbatasan kepemilikan, sehingga mengakibatkan es krim yang dijadikan sebagai topping Estela itu tuh mudah mencair, dan yang berakibat pada timbulnya kekecewaan para customer karena es krimnya cepat mencair dan tidak dingin ketika dibeli. Hal ini juga dapat mempengaruhi kualitas produk yang dijual serta dapat mengurangi jumlah pelanggan. Kemudian yang ketiga itu adalah money, yaitu uang. Karena Estela dijual dengan harga 10.000, itu menyebabkan rendahnya keuntungan yang diperoleh dari usaha Estela Global Metro itu hanya sekitar 30% dari hasil penjualan keuntungannya. Dan juga cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini juga dapat mengakibatkan penurunan pada omset sehari-hari. Selain itu, harga jual yang ditentukan oleh pusat itu berpengaruh karena keuntungannya pun yang didapatkan sangat rendah, hanya berkisar sekitar 2.000 per cup, yang dapat membatasi potensi keuntungan dari usaha. Kemudian yang keempat itu adalah market atau pasar, yang dimana strategi pemasaran digital itu yang belum memadai, dan kurangnya strategi pemasaran digital yang efektif dan hanya mengandalkan pada pemasaran dari orang ke orang atau dari mulut ke mulut, yang secara tidak langsung itu dapat membatasi jangkauan usaha dan mengakibatkan usaha tersebut tuh terhambat pertumbuhannya. Kemudian yang kelima itu adalah material, yang dimana itu bahan baku. Seperti sekarang bahan baku itu cenderung mengalami kenaikan seperti buah-buahan, es krim, dan dapat mengurangi margin keuntungan. Hal ini juga yang memungkinkan pemilik usaha itu tuh mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu terkait upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pada usaha Estela Global Metro 7 dengan menggunakan pendekatan Quality Function Deployment atau QFD. Di sini sudah terdapat data hasil wawancara 20 konsumen Estela Global Metro 7 di Bandar Lampung periode 2023 yang mengatakan bahwa keterangan puas dengan jumlah responden 40% menjawab harga yang terjangkau, porsi yang cukup banyak, buah masih segar, rasa yang enak, dan gula yang sesuai selera. Selanjutnya itu yang kedua ada keterangan kurang puas dengan jumlah responden 60% menjawab tidak tersedia sendok, tidak ada penambahan taburan atau topping, pelayanan yang kurang memuaskan, desain cup yang sederhana. Jadi dapat disimpulkan penjual belum menerapkan metode perbaikan atau pengembangan produknya agar dapat
bertahan di pasaran. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk adalah dengan menggunakan metode QFD atau Quality Function Development yang berfungsi sebagai metode perbaikan produk dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas dengan menganalisis atribut yang melekat pada produk berdasarkan keinginan konsumen. Selanjutnya itu ada Quality Function Development. Dapat dilihat pada kolom A itu terdapat Customer Need and Benefit. Customer Need mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan atau Voice of Customer atau VOC yang menjadi dasar pengembangan produk atau layanan. Contohnya itu pelanggan mungkin menginginkan kemudahan penggunaan, harga yang terjangkau, atau desain yang menarik. Untuk benefit sendiri itu fokus pada manfaat spesifik yang diterima pelanggan ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, seperti efisiensi waktu atau pengalaman penggunaan yang lebih baik. Pada kolom B, itu ada planning matrix atau market research and strategic planning. Planning matrix digunakan untuk merangkum kebutuhan pelanggan dan membandingkannya dengan data pasar. Yang pada kolom C itu technical response, merupakan solusi teknik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yang D, relationships atau impact of technical response on customer needs and benefit, yaitu mengukur hubungan antara respon teknis dengan kebutuhan pelanggan. Yang pertama itu ada hubungan yang kuat. Respon teknis sangat mendukung kebutuhan dan hubungan sedang atau lemah dampaknya minimal terhadap kebutuhan. Selanjutnya itu pada kolom E, technical correlation, yaitu bagian ini mengevaluasi hubungan antara spesifikasi teknis. Selanjutnya yang F, technical matrix. Matriks ini berfungsi sebagai ringkasan teknis yang meliputi pertama prioritas respon teknis, menentukan spesifik teknis yang paling kritis. Yang kedua benchmark teknis kompetitor, membandingkan dengan spesifikasi teknis produk pesaing. Dan yang terakhir itu target teknis, menentukan sasaran kinerja teknis untuk produk yang sedang dikembangkan. Baiklah, segitu saja materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode QFD, di mana dalam menyusun QFD ada beberapa tahap yang dilakukan. Tahap pertama yaitu metrik kebutuhan dan keinginan konsumen. Pada tahap ini, kami memutuskan siapa pelanggan, kemudian mengumpulkan data kualitatif berupa keinginan dan kebutuhan konsumen, dan kemudian menyusun keinginan dan kebutuhan konsumen, dan pembuatan diagram di afinitas. Nah, ini merupakan tabel atribut keinginan dan kebutuhan konsumen pada produk STL Global Metro 7 di Bandar Lampung. Dengan atribut-atribut ini, maka dirancang kuesioner untuk disebarkan kepada konsumen produk STL Global Metro 7 di Bandar Lampung. Next, tahap kedua yaitu metrik perencanaan. Tahap ini bertujuan untuk mengukur kebutuhan dan keinginan pelanggan dan menetapkan tujuan performansi kepuasan. Ini merupakan tabel important to customer dan ini merupakan tabel customer satisfaction performance. Next, tahap ketiga yaitu respon teknis. Tahap ini bertujuan untuk memberikan solusi memenuhi kebutuhan konsumen, dengan kata lain solusi terhadap suara konsumen. Respon teknis ini menggambarkan kemampuan teknis yang mampu merespon keinginan konsumen seperti pada tabel ini. Ini merupakan tabel atribut respon teknis. Next, tahap keempat yaitu menentukan hubungan. Tahap ini yaitu menentukan seberapa kuat hubungan antara respon teknis pada tahap ketiga tadi dengan kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Dan ini merupakan tabel simbol untuk hubungan teknis. Dan ini juga merupakan tabel metrik hubungannya pada produk STL Global Metro 7 di Bandar Lampung. Next, tahap kelima yaitu korelasi teknis. Nah, tahap ini memetakan hubungan dan kepentingan antara karakteristik kualitas pengganti atau respon teknis, sehingga dapat dilihat apabila suatu respon teknis yang satu dipengaruhi atau mempengaruhi respon teknis lainnya dalam proses produksi dan dapat diusahakan agar tidak terjadi kesalahan. Nah, ini merupakan tabel simbol korelasi teknis pada produk STL Global Metro 7 di Bandar Lampung. Next,
Tahap keenam atau tahap terakhir ini merupakan penetapan target dan benchmark. Nah, pada tahap ini penetapan target menggambarkan bagaimana respon teknis yang harus dicapai sehubungan dengan kebutuhan konsumen dan performansi pesaing. Nah, benchmark ini menunjukkan tingkat persaingan antara Esteller Global Metro 7 dengan pesaing lain yaitu Manggogeh. Ini merupakan tingkat benchmark dan ini merupakan benchmark dengan skala. Nah, berdasarkan data ini dapat diketahui bahwa tingkat benchmark Esteller Global Metro 7 hampir sebanding dengan produk Manggogeh, dan posisi benchmark Esteller Global Metro 7 ini berada di belakang produk Manggogeh, sehingga perlu adanya peningkatan dan perbaikan pada respon teknis dan kebutuhan atribut untuk mempertahankan kualitas produk dalam memenuhi kepuasan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai target, menggambarkan bagaimana respon teknis yang harus dicapai sehubungan dengan kebutuhan konsumen dan performa pesaing. Yang pertama ada nilai target, yang membahas tentang penambahan topping dengan nilai target sebesar 1730,64 dengan ranking pertama. Yang kedua adalah penambahan varian rasa dengan nilai target 607,81 dengan rank 3. Yang ketiga adalah merubah desain cup dengan nilai target 354,51 dengan rank 4. Yang keempat adalah menjaga kebersihan dengan nilai target 1160,73 dengan rank 2. Dan peningkatan kualitas layanan sebesar 78,35 dengan rank 5. Selanjutnya adalah berikut respon teknis yang perlu dipertahankan dan tingkatkan. Lalu ada target-target apa saja sih yang harus dicapai. Yang pertama adalah penambahan topping, yaitu targetnya dipertahankan takarannya. Yang kedua adalah penambahan varian rasa dengan target dipertahankan dan ditingkatkan variannya. Yang ketiga adalah merubah desain cup dengan target ditingkatkan dengan membuat desain cup baru. Yang keempat adalah peningkatan kebersihan dengan targetnya dipertahankan. Yang kelima adalah peningkatan kualitas pelayanan dengan target ditingkatkan dengan menambah karyawan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari analisis menunjukkan bahwa Esteller Global Metro 7 menghadapi tantangan dalam pengembangan bisnis, termasuk keterbatasan pada sumber daya manusia, mesin, dan promosi. Untuk mengatasi hal tersebut, usaha ini disarankan untuk meningkatkan pelayanan melalui pembagian tugas dan perekrutan karyawan, mengatasi keterbatasan freezer dengan menggunakan alternatif lain yang lebih portable, serta mengembangkan strategi promosi online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Selain itu, hubungan yang baik dengan pemasok juga perlu dijalin untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan baku. Berdasarkan analisis CFD, tingkat kepentingan dan kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kesesuaian kualitas produk dengan harga, sementara dibandingkan pesaing, atribut varian rasa dan kesesuaian rasa masih memerlukan peningkatan. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk menambah varian rasa, isian buah, topping, atau taburan guna meningkatkan daya saing, kepuasan pelanggan, dan keuntungan